Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA bersama Ibu Arti. Nah, kali ini Bu Arti akan membahas materi tentang gaya dan gerak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Ayo, masih ingat ada gaya apa saja? Ya, ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, dan ada gaya listrik. Oke, nah kalian masih ingat ya? Nah, dari sekian banyak jenis-jenis gaya tersebut, ternyata gaya tersebut mampu mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, apa saja? Nah, dari gaya-gaya tersebut, gaya tersebut dapat mengubah suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Ada juga yang tadinya bendanya awalnya diam menjadi tetap diam. Nah, apa saja contoh-contohnya? Yuk kita simak video berikutnya. Sekarang coba kalian perhatikan benda yang ada di belakang itu. Di sini ada mobil. Kalian lihat posisi awal mobil tersebut, ya. Mobil tersebut dalam keadaan diam. Namun ibu akan memberikan gaya terhadap mobil tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengamati bahwa dalam posisi awal mobil tersebut dalam keadaan diam. Namun setelah ibu berikan gaya terhadap mobil tersebut, nah mobil tersebut melaju. Nah, yang demikian jadi terbukti ya bahwa gaya mampu mengubah suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Nah, contoh berikutnya kita lihat video berikutnya. Baik, sekarang Bu Arti sudah berada di depan kulkas. Bu Arti ingin membuktikan bahwa suatu gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, di sini sudah ada kulkas ya. Kemudian ada otot tangan ibu. Kalian perhatikan baik-baik ya, ibu akan membuka pintu kulkas ini. Apa yang akan terjadi? Posisi awal pintu kulkas ini diam, namun ibu akan memberikan gaya berupa tarikan. Gaya otot tangan, ibu menarik, dan apa yang terjadi? Pintu kulkas ini mampu bergerak ya. Kemudian selesai, ibu tutup sedikit dan tutup pintu kulkas tersebut tertutup rapat sendiri. Nah, jadi selain dibantu oleh otot tangan, ternyata menutupnya pintu kulkas dengan rapat ini juga dibantu oleh gaya magnet yang ada di sekitar pintu kulkas ini. Nah, demikianlah contoh membuktikan bahwa suatu gaya mampu mempengaruhi suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Oke, sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Ya, baik anak-anak. Contoh berikutnya, Ibu akan
masih membuktikan bahwa suatu gaya dapat mempengaruhi suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, di sini di depan Ibu sudah ada bola ya. Lihat posisi awal bola ini dalam keadaan diam. Ibu akan memberikan gaya dari otot tangan Ibu berupa dorongan. Ya, kalian amati baik-baik ya. Di sini bolanya dalam kondisi diam. Kemudian Ibu akan memberikan gaya berupa dorongan ya terhadap bola tersebut. Amati apa yang akan terjadi. Ya, kalian bisa mengamati ya barusan bola tersebut ternyata mampu bergerak. Berarti gaya yang Ibu berikan terhadap bola tersebut cukup untuk menggerakkan bola tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa suatu gaya mampu mempengaruhi suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Nah, demikianlah contoh-contohnya. Nah, itu dia contoh-contoh yang membuktikan bahwa suatu gaya mampu mempengaruhi gerak suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, selain itu ada pengaruh gaya yang lain, yaitu gaya mempengaruhi gerak suatu benda yang awalnya diam menjadi tetap diam. Nah, kok tetap diam? Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita simak video berikutnya. Ini berarti akan membuktikan bahwa gaya mampu mempengaruhi suatu benda yang tadinya diam menjadi tetap diam. Nah, percaya atau tidak? Yuk kita cek apa yang Ibu lakukan. Nah, kalian lihat posisi awal mobil di belakang ini dalam keadaan diam. Namun Ibu akan memberikan gaya berupa dorongan tangan, bukan mesin ya, dorongan tangan. Oke, perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi? Mobil tersebut tetap diam. Ya, coba ya, Ibu akan mengulangi sekali lagi. Ibu akan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Apakah mobil tersebut bergerak atau tetap diam? Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak ternyata susah sekali untuk didorong. Nah, berarti terbukti ya bahwa suatu gaya dapat mempengaruhi benda yang tadinya diam dan tetap diam. Nah, mengapa berbeda ya kalau tadi kita sudah menggerakkan mobil dengan bantuan gas pada mobil dan bantuan mesin sehingga mobil tersebut dapat melaju dengan ringan. Namun ketika Ibu Guru mendorong mobil tersebut hanya sendirian dan menggunakan otot tangan, mobil tersebut tidak maju. Mengapa tidak bisa maju dan tidak bisa bergerak? Karena gaya yang Ibu berikan terhadap mobil tidak cukup ya, tidak cukup sehingga mobil tersebut tetap berada dalam kondisi diam. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Baik, untuk contoh berikutnya Ibu akan mencoba untuk mendorong tembok yang ada di depan Ibu ini ya. Ibu akan mencoba mendorongnya menggunakan dorongan otot tangan. Apa yang akan terjadi? Kita perhatikan baik-baik. Dan ternyata tembok ini tidak mampu bergerak. Nah, mengapa tidak mampu bergerak? Karena gaya yang Ibu berikan ini tidak cukup untuk menggerakkan tembok ini. Nah, demikian membuktikan bahwa
gaya mampu mengubah suatu benda yang tadinya diam tetap diam. Mengapa tetap diam? Karena gaya yang diberikannya tidak cukup untuk menggerakkan benda tersebut sehingga benda tersebut tetap diam. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, itulah contoh-contoh yang membuktikan bahwa gaya mampu mengubah benda yang tadinya diam menjadi tetap diam. Ya, anak-anak, contoh berikutnya yaitu sekarang Ibu sedang berada di samping pohon jambu ya. Di sini ada pohon jambu. Ibu akan membuktikan bahwa gaya mampu mengubah suatu benda yang tadinya diam menjadi tetap diam. Kita lihat ya, di sini ada pohon jambu. Ibu akan mendorong pohon jambu ini. Kalian simak baik-baik apakah pohon jambu ini bergerak atau tetap diam ya. Ibu akan menggunakan otot tangan ibu. Perhatikan baik-baik. Dan apa yang terjadi? Pohon jambu ini tetap diam ya, walaupun sudah ibu berikan gaya otot. Nah, mengapa pohon jambu ini tetap diam? Karena gaya yang ibu berikan tidak cukup untuk menggerakkan pohon jambu ini. Karena ini pohon jambunya sangat kuat ya, makanya gaya yang diberikan hanya dengan satu orang ini tidak cukup untuk menggerakkan pohon jambu ini. Nah, demikian. Nah, itulah contoh-contoh yang membuktikan bahwa suatu gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh tersebut kita dapat menyimpulkan ya, ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu gaya mampu mempengaruhi suatu benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Oke. Kesimpulan yang kedua yaitu gaya mampu mempengaruhi suatu benda yang awalnya diam menjadi tetap diam. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan hubungi buat langsung ya. Assalamualaikum.